Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita bahas tentang virus COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Teman-teman, COVID-19 adalah virus baru yang ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini satu famili atau keluarga dengan SARS dan MERS. Virus baru ini diduga disebabkan oleh konsumsi makanan mentah, terutama mamalia. Setelah itu apa ya gejala COVID-19? Ini ya gejalanya. 1. Demam tinggi di atas 38 derajat. 2. Sesak nafas. 3. Batuk. 4. Lemas. 5. Influenza. Sekarang kita bahas tentang data pasien COVID-19 ya. Teman-teman, ternyata pasien COVID-19 sudah naik jauh. Jadi banyak deh. Kalau kalian mau tahu berapa, lihat diagram berikut yuk. Data Kota Balikpapan tanggal 5 April tahun 2020. ODP 2.200, PDP 50, positif 19, sembuh 3, meninggal 1. Teman-teman, karena COVID-19 belum ada obatnya, kita hanya bisa mencegahnya. Lalu gimana ya cara mencegahnya? Yuk lihat daftar di bawah ini. 1. Jaga etika bersin dan batuk. 2. Berjemur di bawah matahari. 3. Buka pintu dengan siku jika memungkinkan. 4. Jangan lupa makan makanan bergizi ya. 5. Jangan banyak memegang wajah, kecuali harus. Jika harus, cuci tangan terlebih dahulu. 6. Hindari kerumunan. 7. Rajin olahraga. 8. Jangan gunakan masker lebih dari 8 jam. 9. Istirahat yang cukup. 10. Gunakan masker jika sakit. 11. Di rumah saja. 12. Jangan pergi ke tempat wabah penyakit. 13. Jangan makan makanan mentah atau terlarang. 14. Kurangi berinteraksi dengan orang lain. 15. Jangan berbagi alat makan dan sebagainya untuk sementara waktu ya. Etika batuk dan bersin. Teman-teman, di beberapa halaman sebelumnya aku ada menyebut etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin itu gimana sih etikanya? Lihat penjelasan di bawah ya. 1. Jangan lupa gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidungmu dengan lengan baju. Jangan menggunakan tangan jika tidak ada masker. 3. Jika kamu terlanjur menggunakan tangan, segera cuci tangan ya. Nah, itu etika batuk dan bersinnya. Makanan dan minuman bergizi bisa membantu mencegah COVID-19 loh. Jadi, aku mau menunjukkan beberapa contoh makanan bergizi. Apa saja ya? Yuk kita lihat. 1. Air, bahasa Arabnya ma'un. 2. Roti, bahasa Arabnya hubzun. 3. Susu, bahasa Arabnya halibun. 4. Sayuran, bahasa Arabnya khodrowatun. 5. Buah, bahasa Arabnya fakihatun. 6. Daging, bahasa Arabnya lahmun. 7. Tempe, bahasa Arabnya tambi. Teman-teman, ternyata pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada wabah juga loh, namanya wabah taun. Jadi pada tahun 18 Hijriah daerah Syam terjangkit wabah taun. Wabah ini disebabkan oleh peperangan antara Muslimin dan Romawi yang banyak diantaranya yang meninggal karena ada yang tidak dikuburkan. Muncullah bakteri yang mematikan. Saat itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengunjungi kaum muslimin di Syam dan menyelesaikan beberapa keperluan. Di daerah Busrah, beberapa pemimpin Syam menyambut beliau. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, gubernur Syam, meminta beliau dan rombongannya kembali ke Madinah karena wabah ini. Pada saat itu, sebagian sahabat menolak untuk kembali, tapi sebagiannya setuju aja untuk kembali ke Madinah. Akhirnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya, apakah Anda akan lari dari takdir Allah? Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, seandainya bukan kamu yang bertanya wahai Abu Ubaidah, ya, aku akan lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Alhamdulillah, perselisihan diselesaikan dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang di tempat tinggalnya terjangkit wabah, janganlah ia lari darinya. Dan barang siapa yang akan pergi ke tempat wabah, hendaknya kembali atau mengurungkan niatnya. Mendengar ini, Umar radhiyallahu anhu pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Umar dan rombongannya kembali ke Madinah. Beberapa saat setelah itu, Abu Ubaidah wafat. Umar pun melantik Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menggantikan Abu Ubaidah. Namun beberapa hari kemudian Mu'adz pun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Karena itu, Umar pun melantik Amr bin al-As radhiyallahu anhu sebagai gubernur. Amr melihat wabah ini bagaikan api di musim panas dan tidak ada obatnya. Amr pun membuat sistem isolasi yang sekarang kita kenal. Kemudian Amr pun mengeluarkan surat perintah bagi masyarakat agar pindah ke daerah yang lebih tinggi atau gunung dan hendaknya menyebar, dan kepada para tentara agar menjaga gunung-gunung di Syam dan tidak ada yang boleh masuk kecuali ada perintah dari beliau radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, wabah ini pun reda karena masyarakat mau mematuhi dan mendengar perintah Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Teman-teman, ternyata wabah COVID-19 ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi. Seperti 1. Penundaan pengiriman barang dari Cina. 2. Kegagalan pengiriman negara ekspor dan impor seperti Amerika dan Uni Eropa. 3. Pengaruh isolasi, seperti tidak bisa berjualan, banyak toko yang tutup, sepi pengunjung, dan perubahan jual beli menjadi online. Teman-teman, ternyata wabah COVID-19 juga memiliki hikmah loh, seperti 1. Lebih banyak waktu untuk beribadah. 2. Lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. 3. Membatasi kegiatan manusia, sehingga polusi udara menjadi berkurang. Alhamdulillah, sekarang kita telah membahas COVID-19. Assalamualaikum.